Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Apa yang teman-teman pikirkan kalau gue sebutin tentang jet pribadi, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, lagu terkenal, orangnya juga terkenal. Dari jam tangan miliaran, topi branded, kacamata branded, perhiasan bling-bling, koper branded, tas branded, sepatunya branded, anything lah. Bahkan dari outer pakaiannya sampai inner, mohon maaf nih, itu branded. Dari yang gue sebutin itu mungkin kita bisa mengkerucutkan atau mendeskripsikan sebuah profesi, yaitu seorang musisi yang terkenal tentunya. Dari topik yang akan gue bahas kali ini sebenarnya tuh bahasanya adalah tentang cerita yang mengenaskan. Dari musisi terkenal, dia berakhir menjadi seorang kriminal hanya karena gaya hidup. Namun dari fenomena ini itu ada pelajaran hidup yang bisa kita petik, yang cukup berharga, bisa menjadi sebuah nasihat hidup juga buat teman-teman dan gue tentunya. Dikala semuanya itu harus dan haus akan validasi, di saat omongan lu akan didengar, kalau bersin lu itu keluar duit. Bahasan kali ini mengenai rapper terkenal yang lagunya sempat melejit, sempat menjadi pusat perhatian ataupun pusat atensi di kancah musik internasional, sempat juga menjadi idola para kaula muda, hingga merasakan ketika tidur pun uang terus mengalir. Namun sayangnya gaya hidupnya yang makin kesana itu nggak dibarengin sama duitnya yang makin kesini. Maksudnya nggak dibarengin dengan pemasukannya yang makin gede, justru pemasukannya makin kecil, dan semuanya berakhir di bui. Tokoh yang gue bahas kali ini bernama Sean Kingston. Nama gue Budi dan ini adalah rapper terkenal berakhir menjadi seorang kriminal. Entah gimana ceritanya, seorang artis ataupun musisi terkenal hingga saat ini ya, gue yakin juga kalian juga tahu kok, yaitu namanya Justin Bieber. Itu bisa terseret ke dalam kasus penipuan bernilai jutaan dolar, dan semuanya itu berawal dari seorang pria bernama Sean Kingston. Sebelum kita bahas lebih detail tentang gimana kasusnya, kita sedikit putar balik ke masa lalunya dulu, biar kita tahu detailnya bagaimana kejadiannya, runtutannya hingga kondisinya sekarang. Kala itu Sean muda sedang berada di usia 17 tahun. Kayak kebanyakan anak muda sudah mulai memikirkan bagaimana mewujudkan mimpinya, ataupun mulai memikirkan ulang apakah mimpi yang dia ucapkan waktu kecil itu bisa diwujudkan atau enggak, realistis atau enggak. Sama Sean juga seperti itu. Dia bermimpi menjadi musisi terkenal dan juga kaya raya, sangat kaya raya yang dimaksud. Di tahun 2007 dia mulai diberikan jalan kesuksesan dengan cara memulai rekaman dan merilis sebuah single yang berjudul Beautiful Girls. Mungkin beberapa kali dari kalian nggak tahu judulnya, tapi mungkin kalau gue kasih tunjuk sedikit klipnya, kalian bakal tahu lagu apa yang gue maksud. Seperti sebuah bom, lagu itu meledak di pasaran dan didengar oleh banyak orang. Dia mendapatkan penghargaan double platinum, dan juga videonya itu diputar miliaran kali di YouTube. Dan saat itulah kehidupan seorang artis musisi Sean Kingston dimulai. Setelah Sean berhasil merilis lagu yang meledak, dia mulai diperlakukan seperti artis papan atas. Mulai dari bagaimana dia mengatur outfitnya, kemudian bagaimana dia bergaul ataupun mengatur circle pergaulannya. Di tahun 2010, Sean Kingston kembali merilis lagu dan berhasil menjadi hits kala itu. Karena lagunya ini selain juga catchy dan enak didengar, dia juga berkolaborasi dengan seorang musisi yang juga lagi hits dan fenomenal saat itu dan digandrungi para kaum hawa. Selain karena suaranya yang bagus, kemudian aksi panggungnya atraktif, dia juga memiliki paras yang bisa dibilang sangat tampan sih. Enggak lain bukan yang gue maksud adalah Justin Bieber dengan lagunya yaitu berjudul Ini Mini Biti. Dengan lagunya berjudul Ini Mini. You can make up your mind. Di tahun yang sama dia juga mendapatkan tawaran menjadi tamu di acara Disney Channel. Tahu nggak Disney Channel? Disney itu yang biasa bikin kartun itu, buat teman-teman yang mungkin nggak ngeh ataupun belum connect aja dengan apa yang gue bahas. Dan semakin kesini keberhasilan dan ketenaran semakin melekat dengan Sean Kingston, dan juga uangnya juga semakin melekat dengan Sean Kingston, dan hingga akhirnya dia berkumpul dan mulai berhasil bergabung di circle artis papan atas di Hollywood. Sehingga perlahan tapi pasti itu semua mengubah gaya hidup Sean Kingston, karena dia ya wajar karena banyak duit, dia terkenal, royalti di mana-mana dan lain sebagainya. Jelas aja menurut gue cukup normal untuk anak seusia itu dikala itu menerima banyak duit ibaratnya dan belum bisa mengontrol dengan baik. Sebagai contoh, dia tuh pernah membeli sebuah kalung krayon berlian, krayon tapi dilapisi berlian, itu harganya hingga miliaran rupiah.
Diikuti dengan tas branded, mobil mewah, rumah mewah, semuanya serba mewah, serba bling-bling, jam tangan miliaran, semuanya dia love habis. Dan seperti yang teman-teman bisa tahu, dia mulai nyaman dengan kehidupan mewah barunya itu, dan dia mulai menjadi seorang yang hobi untuk menghamburkan uangnya. Tapi menurut gue pribadi itu sah-sah aja gitu loh. Duit dia, hasil kerja keras dia, hasil karya dia. Namun yang jadi masalah adalah hingga masa pun berlalu, tren pun mulai berubah, lagunya mulai tidak lagi diperdengarkan oleh orang-orang, penggemarnya pun terus menurun, konsernya pun tidak selaku ketika lagunya masih hits di kala itu. Dibarengi juga karya-karya yang dirilis, dia tidak berhasil untuk mengulang kesuksesan di masa lalu. Otomatis penghasilan yang dia miliki semakin berkurang. Namun sayangnya Sean Kingston tidak mau menurunkan gaya hidup mewahnya. Dari mobil mewah, kemudian ingin diperlakukan ala-ala superstar, kemudian hidupannya yang sangat-sangat glamor, di tengah penghasilannya yang mulai seret, dia sama sekali ataupun sedikit pun tidak mau ngelepas kehidupan glamornya. Akhirnya Sean Kingston mulai berpikir, gimana cara gue dapetin barang yang gue inginin tanpa gue ngeluarin uang sedikit pun. Dia mulai berpikir kayak gitu tuh. Ironisnya lagi nih, akal bulus dari Sean Kingston ini didukung sama mamanya. Buat teman-teman yang nggak tahu, mamanya Sean Kingston ini mempunyai latar belakang yang cukup kelam juga. Mamanya pernah dipenjara karena kasus penipuan bank. Dan ironinya, mama Sean Kingston ini malah mendukung apa yang ingin dilakukan oleh anaknya, yaitu dengan mendapatkan barang yang dia inginkan tanpa melalui pertukaran yang setara dengan penjual, hanya bermodalkan kata-kata persuasif dan beberapa trik yang biasa kita sebut dengan nipu. Nipu guys, nipu. Mamanya Sean Kingston dukung Sean Kingston buat nipu. Jadi ceritanya tuh awal mulanya ketika Sean Kingston lagi jalan-jalan ke toko barang mewah gitu. Kemudian dia ngelihat nih sebuah jam bagus yang mewah dan bagus gitu. Dia pengen, kayaknya ini boleh juga nih buat nambah koleksi gua gitu. Kemudian dia mulai ngomong ke penjual di tokonya. Gue nih Sean Kingston, collab sama Justin Bieber di sebuah lagu yang hits, yaitu lagu gue yang ini yang judulnya ini biti. Tahu nggak? Nah kalau lu mau, ntar gue bisa deh kenalin ke lu ke Justin Bieber. Padahal di kala itu di tahun 2017, Justin Bieber pun tuh belum tentu masih WA-WAan sama Sean Kingston. Mungkin dia ingat-ingat lupa sama Sean Kingston. Tapi di saat itulah Sean Kingston mulai membawa-bawa Justin Bieber di modus operandinya yang pertama kali. Entah gimana ceritanya, lucunya lagi penjualnya kemakan sama triknya si Sean Kingston. Oh iya, hebat juga ya, ternyata kamu pernah collab sama Justin Bieber gini cerita banyak lebar. Akhirnya oke lah, gue mau ambil jam ini tapi gue belinya via transfer ya, bisa nggak? Oh boleh. Oke deh. Nah di saat itu Sean Kingston mulai SMS ke maknya diminta tolong buat dibuatin kwitansi palsu tentang pembelian itu dari bank. Dan kayak yang gue ceritain sebelumnya, maknya tuh punya sejarah kelam tentang penipuan bank dan masuk penjara. Jadi buat sekedar bikin kwitansi palsu itu bukan hal yang susah buat maknya. Akhirnya dibuatlah kwitansi palsu dari bank, dikirimkan ke penjualnya, dan penjualnya percaya aja, mikirnya kan Sean Kingston artis, nggak mungkin dia nipu gitu. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ditunggu-tunggu kok pembayarannya nggak berhasil. Padahal nih di kondisinya ini jamnya tuh udah dibawa Sean Kingston pergi, tapi si penjualnya masih nunggu. Dia masih berhusnuzon gitu, ini mungkin transfernya delay atau lain sebagainya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai lebaran kambing juga lu tungguin nggak bakal masuk. Orang lu tuh ditipu. Masalahnya bukan dibayar ataupun kena delay, enggak. Lu ditipu bos, ditipu. Dan fun fact-nya, cara yang dilakukan Sean Kingston dan maknya ini berhasil. Saking berhasilnya, dia lagi dan lagi melakukan penipuan berikutnya. Seperti contoh, dia kemudian lagi santai-santai di rumahnya di Hollywood Hills. Kemudian dia manggil seorang bernama, kita sebut aja namanya Atep gitu. Atep ini emang dikenal sebagai kolektor barang-barang mewah. Terus dia minta tolong, si Sean ini minta tolong ke supirnya buat jemput Atep, diantarkan ke kediamannya di Hollywood Hills agar bisa melakukan transaksi jual beli barang-barang mewah milik Atep ke Sean Kingston. Kemudian dijemputlah oleh si supirnya Sean Kingston, si Atep ini diantar. Ketika sampai di Hollywood Hills, kemudian si Atep ini disambut Sean Kingston kan. Halo Tep, selamat datang nih di rumah mewah gua. Terus kemudian Atep ngeliat gitu, iya ya rumah lu mewah banget ya gitu. Emang lu kerjanya apa sih? Kemudian Sean Kingston nyebut dengan modus operandi yang sama. Dia nyebut nama Justin Bieber ya. Ya gue nih kan ini artis collab bareng Justin Bieber. Gue pernah bikin lagu bareng sama Justin Bieber. Justin Bieber tuh sahabat gue banget ya, sohib gue banget. Jadi ya jangan heran kalau rumah gue gede dan mewah kayak gini dan sebagainya. Kemudian Atep mulai menunjukkan barang-barang mewah, koleksi mewahnya itu ke Sean Kingston. Sean Kingston ngelihat, ini bener-bener barang-barang yang bagus banget sih. Kok bisa orang kayak gini
ngeliatin barang-barang semewah ini. Kemudian Sean Kingston mulai melakukan akal bulusnya. Dia bilang kayak gini, gimana kalau ini gue hargain semua barang lu harganya $500.000, tapi gue bayarnya gue cicil ya, boleh nggak? dia bilang kayak gitu. Kemudian karena Atep sebelumnya sudah diceritain sama Sean Kingston kalau dia tuh sahabatnya Justin Bieber, artis yang collab, lagunya pernah hits dan lain sebagainya, dia ya percaya aja. Tapi sebagai pembayaran pertamanya gue nitip ini mobil Range Rover. Gue ada mobil Range Rover atas nama mak gue. Ntar itu mobilnya gue pindah namain ke lu. Gimana kalau itu dimasukin ke dalam pembayaran tagihan dari cicilan perhiasan ini? Buat sementara lu juga bisa tinggal di rumah gue dulu deh sampai gue pulang konser dari Jamaika. Ntar gue lunasin setelah gue konser di Jamaika. Kemudian si Atep oke, kayak gitu. Si Atep percaya aja dan akhirnya menyerahkan koleksi barang mewahnya itu ke Sean Kingston. Kemudian Sean Kingston pergi sama emaknya tuh konser di Jamaika dan Atep lagi ongkang-ongkang di rumahnya Sean Kingston di Hollywood Hills. Suatu hari si Atep lagi santai-santai di rumah itu dan tiba-tiba ada seorang wanita beserta gerombolannya 2 orang masuk ke rumah itu, mundar-mandir dalam rumah. Kemudian si Atep kaget kan. Dia bilang, lu ngapain di rumah Sean Kingston? Dia bilang kayak gitu ke perempuan di situ. Dia bilang, terus perempuannya balik nanya, lalu siapa? Terus Sean Kingston bilang, si Atepnya bilang, Sean Kingston lagi di Jamaika. Katanya sih kayak gitu. Si Atep bilang ke perempuannya itu, bilang, ini kan rumah Sean Kingston. Gue ini lagi ada perjanjian transaksi sama dia. Kemudian si wanita itu bilang, gue tuh udah mastikan lagi ya, kalau Sean Kingston dan emaknya itu harus cabut dari rumah ini per tanggal sekian. Karena rumah ini ada rumah Airbnb. Buat teman-teman yang nggak tahu, Airbnb itu semacam jasa yang ngebantu kita untuk menyediakan persewaan rumah, tempat tinggal, pengiriman barang dan lain sebagainya di Amerika sana. Barulah Atep menyadari ternyata dia telah ditipu. Apesnya lagi, mobil Range Rover yang dimasukkan dalam transaksi setelah dia cek ternyata itu adalah mobil yang belum lunas tagihan, sehingga otomatis ternyata Atep harus melunasi tagihan dari mobil tersebut dan dia baru sadar bahwa dia ditipu secara sempurna oleh Sean Kingston. Dan tentunya setelah itu Atep nanya-nanya kabar, nelponin Sean Kingston dan pastinya yang namanya penipu kalau habis nipu dan berhasil ya nggak bakal bisa dihubungi bro. Lu ngarep apa? Tiba-tiba dia ngangkat, lu nipu gue ya? Iya bro, maaf ya gue udah nipu lu, haha. Kan nggak mungkin juga. Biasanya diblokir dan menghilang. Dan kemudian di tahun 2003 Sean Kingston tuh tinggal di rumah baru yang nggak kalah mewah di daerah Florida. Setelah itu dia mulai berpikir nih, karena dia gabut kan, sepi job lah ataupun mungkin mulai sepi penggemar dan sebagainya, dia gabut gitu. Kayaknya rumah ini nih perlu pembaruan deh, apa ya? Tapi ya rumah segede ini tuh apa yang kosong ya? Oh iya gue tahu, ini nih rumah segede ini harusnya punya TV yang gede. Akhirnya dia nelpon ke perusahaan TV custom di sana gitulah, di perusahaan di daerah Florida sana untuk dipasangkan TV sebesar 232 inch. Jangan lu bayangin gedenya kayak gimana. Itu kalau dipasang di rumah gue, sekali dinyalain jebret jeglek listrik gue mati bro. Nggak kuat buat ngangkat listriknya sebanyak itu dan segede itu loh. Kemudian kru TV dan pemiliknya datang ke rumah Sean Kingston untuk memasang TV seharga 2,5 miliar itu. Setelah dipasang, kemudian si Sean Kingston mulailah dengan bualan-bualan basinya itu ke salah satu pekerja ataupun mungkin penjual TV itu. Dia ngomong, lo gue nih selebriti dan gue tuh pernah collab. Dan lagi-lagi seperti biasa modus operandinya adalah menyeret-nyeret nama Justin Bieber. Akhirnya dia bilang, nanti nih TV-nya gue bayar kredit ya, tapi untuk uang mukanya gue bayar kecil dulu ya, ntar gue lunasin setelah gue konser di negeri seberang. Kemudian kayak petugas TV-nya, oke, nggak masalah. Akhirnya ya udah gitu, mereka cabut. Pada masanya berjalan. Akhirnya si perusahaan TV ini menelpon Sean Kingston untuk segera melunasi salah satu tagihan dari, bukan salah satu, untuk melunasi kewajiban cicilan ataupun tagihan pembayaran TV raksasanya dia. Kemudian Sean Kingston ngangkat teleponnya tuh, nggak diblokir tuh. Kemudian ngomong, oh ya udah, lu datang aja ke rumah gue, ntar lu ambil aja uangnya di rumah gue. Akhirnya salah satu utusan dari perusahaan datang ke rumah itu dan ngetok pintunya kan. Halo, assalamualaikum, Masan, tolong. Dan tentu aja Sean Kingston nggak akan pernah hadir di situ karena emang dari awal duitnya nggak ada bro. Dan akhirnya baru sadar bahwa perusahaan itu telah ditipu oleh Sean Kingston. Namun perusahaan itu nggak mau diam gitu aja, dia akhirnya melayangkan gugatan ke lembaga hukum di sana. Dan setelah si perusahaan TV ini melayangkan gugatan tuntutan ke Sean Kingston atas dugaan penipuan, para penegak hukum ini ngecek berkas-berkasnya. Ternyata berkas tuntutan atas dugaan penipuan kepada Sean Kingston itu nggak cuma itu doang. Ternyata sudah banyak berkas-berkas yang masuk, diantaranya adalah perhiasan miliaran, jam tangan miliaran, Cadillac Escalade, kemudian kasur mewah yang harganya miliaran. Dan tentu saja setiap tindakan ilegal dan itu merugikan banyak pihak dan melanggar hukum akan ada polisi yang terlibat di sana. Di tahun 2024 akhirnya bukan polisi lagi tapi SWAT langsung menggerebek rumah Sean Kingston saat itu. Dan ternyata kebetulan di sana hanya ada mamanya. Akhirnya mamanya ditangkap oleh pihak SWAT dan akhirnya menyusul Sean Kingston. Ternyata setelah ditanya-tanya mamanya itu
Sean Kingston di mana dan sebagainya. Ternyata dibilang bahwa Sean Kingston itu sedang ada konser di negeri seberang. Polisi nggak kehilangan akal menghubungi pihak lain di negeri seberang sana akhirnya untuk menangkap Sean Kingston dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika polisi sampai di sana, Sean Kingston itu lagi mengadakan konser. Pinternya polisi itu nggak pengen membuat masyarakat banyak itu rugi. Mungkin kan konsernya bayar atau gimana mikirnya. Akhirnya polisi itu nunggu sampai Sean Kingston ini selesai konser, dan ketika sudah selesai konser dia turun panggung, barulah itu digerebek sama polisi dan ditangkap atas tuduhan penipuan bareng sama emaknya. Dan gimana akhirnya hingga saat ini untuk keputusan hukuman Sean Kingston dan emaknya itu belum diputuskan mau berapa lama dia mau dipenjara ataupun bagaimana bentuk hukumannya. Namun diperkirakan oleh para pakar hukum Sean Kingston akan dijatuhi hukuman seberat 20 tahun untuk setiap kasus penipuan yang telah ia lakukan bersama emaknya. 20 tahun untuk setiap kasus. Ada 5 kasus aja berarti dia dijatuhi hukuman total 100 tahun. Ya bisa dibayangin ya, kurang lebih seumur hidup lah dia bakal dipenjara ataupun mendekam di bui hingga nanti akhirnya keputusan hasil akhirnya gimana tergantung hakim di sana gitu ya. Kesimpulannya adalah kehidupan ini tuh bukan tentang seberapa banyak tapi seberapa besar kalian merasa cukup. Akan seperti air setitik di atas api unggun kalau gaya hidup kalian itu jauh lebih besar daripada penghasilan kalian. Cheers.